Hai, perkenalkan saya Maria Konstantina Matruti, mahasiswa D4 Ahli Jenjang Teknologi Laboratorium Medis Stikes Nasional Surakarta dengan NIM 3222076. Saat ini saya berada di Sanggar Klafun yang merupakan sanggar belajar perempuan Papua, tepatnya di Jalan Kapiten Patimura, Kelurahan Suprau, Distrik Maladumes, Kota Sorong. Sanggar ini didirikan dengan tujuan memberdayakan perempuan, khususnya perempuan Papua, untuk meningkatkan kualitas hidup. Beberapa hasil kerajinan yang dibuat di sanggar ini, salah satunya adalah tas yang terbuat dari kulit, ini yang dibilang noken juga, ini yang dari kain lagi. Nah kalau udah gitu mau gitu, kalau bisa tentang Indonesia Timur, Indonesia Papua, pasti kita kenal dengan yang namanya alat musik tifa. Kemudian ada juga koteka yang paling sering disebut-sebut untuk ciri khas orang Papua. Juga ada sisir bambu di sini dengan hiasannya, pinang, dan pernak-pernik lainnya. Gedungnya, sanggarnya itu yang mendirikan Ibu Frida Klasin, tapi sistem pembelajarannya sekolah perempuannya 4 orang, yaitu Pak Abnar Purwa dari LSM Belantara Papua, Ibu Susan Safresi dari akademisi dosen, terus Frida Klasin itu dari LMA Lembaga Masyarakat Adat, kemudian saya sendiri selaku aktivis pembelajaran perempuan. Kuliner tadi, kadang-kadang jual keripik, terus ada usaha tenda dengan kursi, itu yang kita pakai. Ada yang datang beli noke juga, kita simpan sebagian untuk dipakai untuk urusan sanggar. Ada yang beli noke kembali, maksudnya bukan pasar, untuk memang angin kembali taruh jual, kita langsung pakai fix untuk aman. Jadi memang pengeluaran kita di sanggar itu saya tidak mau minta orang lain menghargai pegiat dulu di sanggar lebih dulu. Jadi kalau mau jahit hanya saya usahakan bayar di tempat supaya mama ini merasa bahwa ini ibu ini tidak tuntut orang lain. Sanggar harus bayar panjang sekaligus jual itu pasar itu kita tidak punya. Jadi Sanggar Klafun coba mewadahi bagian ini sekaligus mendorong terus anyam. Kadang-kadang ditanya baru pemasaran, saya juga belum tahu nanti. Tapi setelah kita membentuk kumpul begini ternyata ada peminat, ada yang sambil jalan baru cari bentuk benar, sambil jalan baru cari bentuk. Ada kelompok yang pembuat tifa, ini dari Sulawesi juga, kelompok pembuat tifa, dan ya harga tertinggi yang pernah kita dapat di pembuat tifa tuh dipesan sampai dengan harga 16 juta sekali, jadi dan sudah terjadi. Dan itu membuat teman-teman merasa wah ternyata ternyata ada nilai itu yang dari anyaman. Setelah kelompok anyaman kita menghadapinya kelompok yang ini pembuat gambar, tapi ini contoh mereka ini ada ini anak-anak muda yang buat gambar ini dari bahan kulit batoa patah batoa. Dan mereka coba gambar di sini ya. Karena Klafun belum bisa beli kanvas, jadi saya bilang kenapa harus kanvas? Ada kayu, ada apa dan dan mereka ini dari papan, dari tempurung, dengan kayu-kayu sisa yang bilang gitu. Ya, itu kayu-kayu sisa di tepi pantai yang dorang buat. Masih di Anyaman ini berhasil buat tempat ini. Nama-nama dorang ini
ini juga mereka yang buat. Jadi kita bukan bunganya ya, kita jual Dari bahan ini, pot bunga sama anyaman yang bisa seperti ini jadi hiasan dalam ruangan. Bahkan saya pikir-pikir ini home decor ala Papua sebenarnya. Iya, betul. Home decor ala Papua tinggal dipermanis dengan apa ya, sentuhan-sentuhan modern, ternyata bisa juga kan? Kombinasikan dengan modern supaya tetap tinggal di rumah mampu bersaing dengan Iya. yang dari luar. Di plafon juga kita sengaja dapat kiriman noken dari Maybrat. Ini khas dari Maybrat. Terus ada khas dari Raja Ampat yang sudah go internasional tuh topi manta dari Arborek. Ini kiriman ala Papua juga. Terus ada noken juga ya, dapat kiriman dari Merauke. Ini ada macam sebutan, cuma saya sudah lupa sebutan khusus untuk noken ini dari Merauke, dan ini bertahan sudah hampir 4 tahun ya Tante Bab. Sudah lama sih karena kesulitan kita dapat lagi. Sangat jauh dan dia punya anyaman sedikit unik. Sekali. Iya, sedikit unik dan punya cerita di setiap noken yang kita ada di plafon. Nama-nama cerita. Gitu. Nah kita juga bikin koba-koba. Ada dapat pesanan koba-koba terus dengan dompet khusus untuk kalau kita di Orang Moi atau dari Maybrat kita punya. Subkopi di Papua, subpepil kaku swanine. Cobalah menjaga yang sudah semestinya dijaga. Papuaku tercinta, biarkan alamnya terus indah. Satukan tujuan, menjaga yang kita punya. Papua aku, Papua kamu. Indonesia dari sini satukan tujuan dalam cinta. Harumkan Indonesia dari sini. Kita satukan tujuan dalam cinta. Demikianlah laporan tugas KPKNAS terkait Sekolah Perempuan Sanggar Klafun ini. Semoga dapat menambah informasi rekan-rekan sekalian tentang kerajinan tangan asli Papua. Sampai jumpa.